Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Hari ini saya kedatangan seorang mantan kafir. Betul ya? Iya betul. Masya Allah. Bang Ronald, namanya Ronald Mula Jansen ST ya. ST Sarjana Teknik ya. Sarjana Teknik. Bukan Sarjana Teologi ya. Bukan, itu STH. Oh iya, itu STH ya. Pura-pura lupa saya. Bang Ronald ini baru bersahadat di Masjid Darussalam Kota Wisata. Betul. Betulnya tanggal 5 Juni 2026. Iya. Berarti masih anget nih. Masih hangat-hangatnya. Masih anget-angetnya. Tapi sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal. Wih, keren ya. Itu Alhamdulillah. wajib soalnya. Wajib ya. Wajib. Bang Ronald ini kelahiran Jakarta, tapi dari suku Batak. Batak. Horasbah berarti ya. Horas Jalagabe. Oh, apa tuh? Alhamdulillah ya, kita sekarang bisa ketemu dengan Bang Ronald. Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana ceritanya kok bisa jadi mantan kafir. Nah, jadi ceritanya berarti lahir dari keluarga Kristen. Ya, lahir. Orang tua berarti apa? Aktif di gereja. Aktif. Gerejanya Kalau apa, Bang? bapak saya udah pasti di HKBP. Oh, KBP. Kalau mama saya kan dari kecil itu memang keturunan Betawi Kristen ya. Oh, gitu. Jadi kalau di Pondok Gede itu cukup dikenal. Kalau yang ke gereja itu dia pakai peci. Oh, Di Kampung Sawah namanya. Kampung Sawah. Iya. Oke. Jadi mama Oke, saya iya, di iya. Betawi Kristen. Oh, jadi mamanya bukan Batak? Bukan Batak. Mamanya Betawi. Oke, berarti ini Batak Betawi berarti ini ya? Babet. Batak Betawi. Kalau orang papanya Bang Ronald kelahiran Jakarta atau kelahiran masih? Tarutung. Oh, Tarutung. Jadi masih. merantau. Oke. Merantau Jadi dari kecil gerejanya HKBP. Karena di Kampung Sawah dulu belum ada ya. Waktu itu HKBP paling dekat Pondok Gede. Yang dekat rumah itu ya di Pasundan, GKP Pasundan, Gereja Kristen Pasundan. Orang Batak ke gerejanya gereja Sunda. Gereja Sunda. Jadi kebaktiannya bahasa Sunda. Ada jam-jam tertentu memang pakai bahasa Sunda. Oke. Masih ingat nggak? Akulah jalan dan kebenaran dan itu bahasa Sundanya apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? bahasa Inggris nggak tahu. Oh, gitu. I'm the way the truth ya. Iya, kan, gitu. bahasa Sundanya malah nggak tahu. Tahu. Dari kecil gereja Pasundan. Dari kecil ya, sekolah minggu di situ juga. Oke, sampai Sampai kira-kira SMA ya. oh SMA. Ya, SMA itu kebetulan saya masuk dalam satu komunitas yang saat itu boleh dibilang yang punya aliran karismatik. Oke. Gerejanya Yang tepuk-tepuk tangan, Nangis-nangis. gitu-gitu. Basaro. Basaro ya. bisa bahasa roh? Bisa. Widih, keren. Gua nggak bisa loh. Dulu kursusnya di mana bahasa roh? Kursus di Pondok Gede. Oh, udah gede. Berarti apa? GBI? Sebelumnya sih karena itu dulu jatuhnya semacam komunitas saja. Oke. Persekutuan. Persekutuan ya, Oke. persekutuan. Waktu itu saya memang yang sebelumnya itu dari denominasi gereja tradisional ya, yang terbiasa dengan liturgi, tiba-tiba memang mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru dari ditata cara ibadah juga yang baru dengan tepuk-tepuk tangan, kita pakai musik ya. Joget-joget. Nah, ya seperti itulah ya. Jadi karena waktu itu pun masih boleh dibilang sesuatu hal yang sangat baru dan excited banget karena kan usia juga waktu itu masih usia pencarian jati diri ya di SMA itu, dan saya betul-betul aktif di situ. Oh, jadi Mulai dari sekolah, kemudian saya sampai jadi pengurus rohani Kristen di sekolah, kemudian sampai saya membangun jaringan untuk persekutuan pelajar di Jakarta Timur. oke. Jadi waktu itu juga saya sempat, kita sama kawan-kawan kita buat kebaktian kebangunan rohani Widih. di Padepokan Pencaksilat. Widih. Itu yang datang 5.000 ya, 5.000-an. 5.000 Kristen semua atau campur itu? Kristen Kristen semua. Pelajar ya, pelajar. Pelajar. Itu se-Jabodetabek. Widih.
5.000? 5.000 itu. Masih SMA udah Itu bisa full, itu Iya, full tempat Padepokan Pancasila full. Iya, masih SMA Iya. bisa bikin event begitu. Iya. Yang datang 5.000. Keren amat. Ada KKR-nya berarti ya? Ya itu KKR pelajar waktu Ada itu. penyembuhannya juga. Ya ada termasuk di situ lah, ada termasuk. Pendetanya siapa waktu itu yang datang? Waktu itu kakak rohani saya namanya Bang Din. Nah waktu itu saya punya ya beliau dulu masih belum PDT ya, masih evangelis ya. Itu almarhum Bang Martin dia. Oke. Martin Rimart, kebetulan beliau keturunan Belanda lah. Oke. Nah, kemudian perjalanan spiritual saya juga terus berlanjut sampai karena waktu itu betul-betul mengalami satu transformasi perubahan ya yang sangat excited dan memang pencarian jati diri juga untuk pembuktian kan masa-masa itu kan saya bisa nih melakukan semuanya, saya bisa gitu. Widih. Bahkan saya sampai ke pelosok-pelosok daerah Hah? untuk Sampai melakukan penginjilan tuh. waktu SMA? Iya, SMA. SMA udah jadi penginjil? Widih. Terus sampai kemana ke tuh? daerah-daerah pedalaman lah ya. Sampai waktu itu pengalaman saya sampai ke Diwak, daerah Diwak. Salatiga Diwak. Oke. Ya, itu Ya, sampai ke atas dia. Belum ada Gunung-gunung. listrik ya, dia belum ada listrik tuh. Gunung-gunung berarti? Gunung-gunung. Di atas itu dia ada perkebunan tembakau ya di situ, penghasil tembakau. Jadi di situ kita bikin KKR, di situ kita bikin kebaktian gitu-gitulah. Semacam itulah waktu itu. Terus yang datang orang-orang Islam atau orang-orang Kristen? KKR di sana? Orang Islam banyak yang datang, banyak. Orang Islam yang datang. Iya. Terus? Kita juga kan termasuk di sana juga karena kebetulan jaringan kita lumayan bagus lah dari segi profesional, ada juga yang memang di bidang kesehatan, jadi kita juga memberikan di sana semacam ada pengobatan gratis seperti itu juga. Seperti itulah. Pengobatan gratis. Terus apa lagi? Les bahasa Inggris ada nggak? Enggak ada, belum ada. Nggak ada waktu itu belum. Terus bagi-bagi sembako. Ya antara saya kisaran itulah. Oke. SMA Seputar udah jadi itulah ya. penginjil. Wih. Iya. Itu berarti di belakangnya ada apa, yayasannya atau apa? Waktu itu saya belum nggak terlalu paham ya. Saya cuma tahu itu adalah komunitas ya. Komunitas saja. Komunitas. Tapi kan harus ada lembaganya biasanya kan. Terakhir itu ketika ditarik ke dalam satu gereja, akhirnya banyak juga teman-teman yang tidak sepaham gitu. Karena masing-masing kan mungkin sudah ada yang memiliki gereja lokal masing-masing. Jadi waktu itu kita ditarik ke Gereja Kristen Kemah Daud namanya GKKD. Gereja Kristen Kemah Daud. Iya. Terus? Jadi begitu mau ditarik ke sana, banyak juga kawan-kawan yang tidak ikut. Oh. Artinya kembali ke masing-masing, termasuk saya salah satunya. Oke. Nah, karena waktu itu saya merasa nyaman di Betel, akhirnya saya gabung di Gereja Betel, GBI. GBI. Oke. GBI apa nih? Tiberias apa Waktu Betani itu nih? yang di Pondok Gede, Pak Niko ya, Gereja Pak Niko. Sama kita. Waktu masih bujangan saya di Pondok Gede. Masih bujangan? Iya, di Pondok Gede. Itu. Oh, berarti pintar nyanyi dong nih berarti nih. Ya, dulu salah satu tugas saya jadi worship leader. Oke, Jadi well, memimpin pujian ya. Haleluya, gitu ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Waktu penginjilan ke daerah-daerah itu berapa lama, Bang Ronald? Sempat waktu itu sampai di sana tuh kadang 2 bulan gitu. Iya, 2 bulan di sana. Itu setelah apa? Lulus SMA atau masih sekolah? Waktu itu kan kadang suka ada libur juga ya, libur sekolah ketika libur panjang. Liburan panjang dipakai buat pelayanan lah. Oke. Jadi dulu hampir sepenuh waktu itu memang di pelayanan. Oke. Malah dulu kita ada tempat sekretariat atau base camp dan itu kita stay di situ sama-sama kawan-kawan di situ dan saya salah satu yang stay di situ. Di sekretariat itulah ditempatkan gitu. Iya, kalian untuk jaga juga di situ, jaga tempat ya. Gitu. Bang Ronald ingat nggak selama penginjilan di daerah itu sudah memurtadkan berapa orang? Banyak kayaknya. Ingatan berapa kira-kira? Kalau ingat nggak ingat jelasnya lah, karena ya banyak lah ya, banyak. Dan saya juga di SMA juga saya salah satu yang memuridkan ya.
Widih. Saya memuridkan. Istilahnya memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Yes. Widih. Ya, seperti itulah. Terus Ya. SMA sudah bisa memuridkan gitu. Ya. Widih. SMA Jadi saya baptis juga di sana. Iya, kan ya di sana kan banyak kolam ya. Nah, jadi kan Sungai. kalau kita membaptis kan harus ditenggelamkan gitu Iya. ya. Baptis Islam. Baptis Islam. Hmm. Gitu. Ya, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. ya. Seperti itulah ya. Oke. Terus setelah selesai masa-masa penginjilan itu kembali Saya ke kuliah. Oh, kuliah. Saya masuk ke fase kuliah Oke. Jadi mahasiswa di Universitas Lampung. Oh, di Lampung. Lampung. Terus Jadi dulu gini ceritanya. Sebetulnya sejak SMP ya. Sejak SMP itu saya sudah planning diri saya untuk terjun di mempersiapkan diri untuk ke militer sebetulnya. Oh, gitu. Karena kelas 1 SMP saya dimasukin ke bela diri. Hmm. Jadi saya karate itu sejak SMP saya sudah masuk karate full body contact. Sampai ban apa? Dulu namanya kalah hitam. Kalah hitam. Ya, SMP itu saya sudah juara. Kejuaraan daerah. Saya juara Jawa Barat di fight ya. Saya juara Jawa Barat. Terus juga kejuaraan pelajar antar pelajar juga saya juara. Dan terakhir itu saya sedang persiapan SMA nih ya. Sedang persiapan untuk kejuaraan di Nepal waktu itu. Internasional. Asia Oh, tapi di Nepal. Oh, terus? Nah, setiba-tiba saya masuk dalam satu komunitas itu dan semuanya saya tinggalkan. Oh, gitu. Nah, padahal waktu itu saya sudah dapat semacam surat rekomendasi ya dari waktu itu ketua Forki masih dijabat Pak Hayono Isman waktu itu, Kopassus. Karena saya juga prestasi, fisik saya juga oke, ya secara nilai juga saya bagus, itu. Tapi ya setiba-tiba karena itulah ya bicara doktrin ya, jadi semuanya bisa saya tinggalkan waktu itu. Terakhir ban apa itu jadi? Sabuk hitam dan satu. Sabuk hitam. Jadi ban hitam. Ban hitam Oh, oke. dan satu. Saya terakhir ban radial. Goodyear. Dan satu terakhir. SMA sudah berprestasi, kegiatan olahraganya ditinggalin untuk penginjilan. Niat banget ya ceritanya. Asik. Terus setelah penginjilan selesai, kuliah di Unila. Unila. Di sana juga banyak penginjilan Itu pun ya? sama, ya, sampai ke daerah Simpang Penawar, SP6A sana tuh jauh dia tuh. Oke. Penginjilan juga? Iya sama di situ. Ya karena memang sudah terbentuk ya. Gitu. Komunitasnya mah di mana-mana itu berarti ada ya? Ada. Gitu. Komunitasnya apa kalau boleh tahu? Enak kasih disebutin ya. Kalau nggak mau disebutin nggak apa-apa. Tapi tadi udah ngomong semua. Nggak usah sebutin ya apa. Cuman ya ini buat pelajaran aja buat kita semua ya. Tapi terus setelah kuliah selesai nikah. Habis itu ya masuk fase kerja dulu. Kerja dulu. Karena langsung nikah. Kerja dulu, saya masuk di Astra. Oh iya di Astra Daihatsu ya. Cukup lama di sana. Kemudian saya nikah. itu Astra Daihatsu di pabrik atau di showroom? Di showroom, di Oh, dealernya, showroom. di sales ya, sales. Astra Daihatsu Sales Operation DSO Oke. di cabang Cibubur. Saya dari 2006 sampai 2014. Wih lama juga ya. situ. Hampir 8 10 tahun ya. lah. Hampir 10 tahun ya. Iya. 8 tahun ya. 8 tahunan. Terus Dari situ saya nikah pun waktu di Astra. oke. Anak-anak pun lahir anak Astra. Jadi Oke. yang lahir hanya bawa badan aja. Oke. Waktu itu. Itu. Tapi sekarang kan katanya sih udah nggak seperti itu lagi. Oke. Astra sudah banyak berubah sejak Undang-Undang MD3 berlaku ya. Apa tuh? MD? Ya outsourcing dia jadi. Oke. Kalau dulu saya masih full di cover oleh Astra mengenai kesehatan, termasuk biaya lahiran anak, semuanya di cover. Ya. Gitu. Nah,
Istri orang mana? Istri saya mantan dong, mantan, Oh, mantan. Oke. Ya, ya. Mantan saya dari papanya dari Melayu Delhi, mamanya dari Binjai. Binjai. Orang Binjai. Cina Medan. Oh, Cina Medan. Cina Medan. Bukan Bintara Hokian. Jaya, bukan Bintara Jaya bukan ya? Bukan. Bintara Jaya, Binjai. Binjai Medan. Iya, Binjai Medan. Oke. Cuman papa mertua itu Melayu Delhi. Oke. Melayu Delhi. Jadi sebetulnya mantan istri saya dulunya dari Muslim. Oke. Menikah dengan saya, ikut saya Masuk Kristen. masuk Kristen. Diinjilin. Injili, Oh, iya, ya iya. kan. Karena Namanya juga penginjil ya. Asik. Susah nggak dulu waktu nginjilin istri itu? enggak juga sih. Nggak lama terlalu, ya? Iya, karena kan kita udah experience. Ada Oh, expert, oke. expert. Pro. Kelasnya pro. Udah nggak usah dibahas ya. Itu nggak usah dibahas ya. Iya, jadi Oke, seperti nikah. itulah kisahnya. Ya terus. Seiring waktu berjalan, di tahun 2014 saya memutuskan untuk keluar dari Astra. Oh. Karena saya merasa sudah cukup modal, sudah cukup jaringan, sudah cukup pengalaman untuk saya memulai karir di wirausaha. Oke. Nah, mulailah saya bangun dealer mobil bekas saya. Heeh. Namanya itu Zigen Motor. Oke. Nah, Zigen itu sebetulnya nama anak saya, Oh. Ziva dan Genza. Nah, singkatannya Zigen. Ya, ya. Nah, Zigen Motor waktu itu berjalan baik, bagus. Mobil second. Mobil second itu, dan saya juga kita bisa punya aset. Ya, saya tinggal di klaster Ebony di Medland Transyogi. Di situ saya jadi Pak RT. Widih. Ya, kalau dari segi keyakinan saya sebelumnya, ya saya menjalaninya dengan baik. Oke. Termasuk ketika saya jadi Pak RT pun di klaster saya, ketika warga-warga yang Kristen dan Katolik ya mau adakan kebaktian pasti di rumah, Oke. di tempat saya Ya, pasti. Nah, dan waktu itu malah ketika warga yang dari Muslim ingin mendirikan musola, itu saya salah satu yang menentang di situ. Widih. Dengan berbagai macam alasan lah ya. Oke. Karena saya merasa punya power waktu itu ya kan, sebagai Pak RT. Pak RT. Gitu. Terus? Jadi Tapi ngomong-ngomong waktu selama itu berkarir, usaha, itu perpuluhan lancar. 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 Perpuluhan saya lancar. Oke. Karena kebetulan memang semuanya dipegang istri ya. Oke. Jadi memang dia laporan, kadang pernah juga sampai ya lumayan fantastis lah. Nggak pernah ditelepon pendeta, halo Bang Ronald sehat gitu belum ya? Sebenarnya saya nggak terlalu mengharapkan itu sih. Ya. Enggak, saya waktu itu pernah Oh, telat gitu. perpuluhan sekali. Langsung Diingetin. ditelepon, Pak. Iya, kondisi sehat gitu. Terus? Tapi enggak lah, nggak sampai seperti itu. Iya. Oh, berarti dulu waktu di gereja, setiap bulan nama Bang Ronald terpampang nomor 1 dong? Kan kita di Betel. Iya, di Betel kan gitu. Saya juga dulu gitu. Nggak ada sih, nggak ada reportnya justru. Oh, kan dulu saya di GBI. Kita nggak ada reportnya. Setiap bulan dipampang papan tulis nama A perpuluhan berapa, B perpuluhan berapa, C berapa gitu. Saya nggak Dipampang. nggak ada itu sih Nggak ya? di gereja di Berarti udah Cibubur rahasiakan tuh nggak, ya? Off the record mungkin ya. Dari record lah ya. Gitu. Jadi waktu berjalan kemudian di 2019 saya memutuskan untuk nyalek Widih. Daerah Bekasi. Bekasi kota. Oke. Ya. Dapil Pondok Gede, Pondok Melati tuh. Oke. Terus? Gitu. Dan memang waktu itu istri juga nggak terlalu setuju. Hmm. Cuma karena saya merasa punya power lah, Ambisius. ya. Nah, jadi ya saya melangkah sendiri. Oke. Nah, ketika tiba-tiba hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, jadi kalah di situ, kalah waktu itu, akhirnya berantakan, dan stres sendiri. Tapi nggak sempat masuk ke rumah sakit yang khusus caleg itu kan? Hampir. Oh, hampir. Itu recovery-nya kurang lebih 6 bulan. 6 recovery. bulan. Jadi setiap hari itu kerjaan saya hanya ngurusin tanaman aja. Oh. Ya kan? Pindahin pot. Dan waktu itu pun masih membuang duit tuh.
Karena tanaman yang saya beli itu kaktus. Oh, oke. Ada yang kecil-kecil yang mini kaktus tuh ya, Ya. harganya mahal-mahal juga tuh. Mhm. Sampai saya beli media tanamannya, ya kan segala macam. Jadi itulah yang jadi pelarian saya waktu itu. Oke. Dan ketika selesai itu kurang lebih 6 bulan, baru saya mulai mau bangkit lagi, dihantam lagi sama COVID. Oh, COVID. 2020 berarti. 2020 sampai 2021 tuh ya lockdown tuh. Ya, ya. Jadi udah saya jatuh, makin dihantam lagi tuh, oke. betul-betul tergeletak lah, gitu. Karena waktu itu kita nggak bisa, apalagi gimana mau bisnis, nggak bisa keluar dari rumah kan, di rumah aja. Ya, Lah yang showroomnya itu tadi yang dua udah tutup, Oh, tutup. udah tutup. Oke. Karena modalnya kesedot juga di nyalek itu. Nyalek. Iya. Oh. Karena saya orangnya gitu, kok. Kalau udah terlanjur basah saya mandi sekalian. Berenang kali ya. Berenang sekalian ya, tenggelam deh gitu. Sama Jadi kayak nyaleknya- waktu dulu juga. Nyaleknya tahun berapa tuh? 2019. Oh, 19-nya. Oke. 2019. Nah, kemudian waktu berjalan saya coba untuk bangkit lagi dengan ya cukup berantakan ya ekonomi, berantakan ditambah yang masalah COVID itu. Ya, akhirnya rumah tangga pun mulai goyang tuh kok. Mulai goyang. Terus ya karena basic saya juga mungkin nggak kuat. Ya, akhirnya saya waktu itu yang saya kejar itu materi aja. Materi aja gitu. Bahkan saya sampai ke Bangka. Oke. Ya, saya Kerja di Bangka, di otomotif juga. otomotif di dealer Daihatsu Bangka. Oh, oke. Nah, di sanalah ketika itu mantan saya sempat mengancam saya akan proses gitu. Cuman saya masih percaya diri, masih pede aja Oke. gitu. Ya kan? Dan saya nggak tahu ternyata memang betul-betul diproses kok. Beneran gitu. Nggak sempat datang ke sidang. Nggak sempat, saya nggak datang juga. Tiba-tiba kemudian saya pulang ke Jakarta. Dan kemudian nggak lama itu mantan saya nikah. Oh, oke. Sekarang udah nikah lagi berarti. Lagi. Anak-anak Anak-anak masih sama mantan. ikut mantan. Berarti sekarang bujangan nih. Jangan. Oh, bujangan. mau promosi nggak nih? Buy one get one gitu. Buy one get two. Oh, buy one get two ya. Oke. Jadi sekarang ceritanya Bang Ronald kerja lagi atau usaha? Statusnya masih kerja. Masih kerja. Ya, jadi ketika istri saya ini betul-betul ternyata menikah, ya ternyata saya goyang juga, betul-betul limbung, limbung, baru tersadar ya kan. Kan ada kata-kata mutiara, Apa tuh? kita baru sadar kalau udah kehilangan, ya kan. Terus? Jadi dari situ saya menjalani kehidupan yang seperti nggak ada aturan, semua mau saya aja. Ya, saya betul-betul yang di luar batas lah ya. Ya tambah lagi dengan status saya sendiri, gitu. Tambah lagi dengan ya penghasilan juga yang lumayan, gitu. Berarti hura-hura gitu. Ya huru-hara, Oh, huru-hara. hura-hura dan huru-hara. Huru-hara dan hura-hara. Ya. Ya. Bahkan saya sampai 2025 itu saya ke Bali, saya terima job di Bali. Oke. Di Brand Cherry Bali. Dealernya di Kuta, Legian Kuta. Oke. Kuta. Nah, selama 3 bulan lah saya di sana, betul-betul hidup dalam sebetulnya sih saya melakukan sebuah pencarian. Apa sih yang hilang gitu loh. Ya, mencari sesuatu yang bisa untuk memberikan saya tuh kepuasan buat saya. Oh, jadi setelah cerai, Bang Ronald, iman Kristennya gimana? Ya sebetulnya sempat juga saya masuk lagi ke satu komunitas yang seiman dengan saya. Ya, saya juga didoain, saya juga dinasehatin. Oke. Tapi saya merasa malah kosong aja. Oh, gitu. Bahkan saya sampai saya ke Bali, itu pun di Bali pun saya sebetulnya pencarian ya kok. Oke. Saya sampai di sana diajak melukat,
Apa? Melukat. Melukat Jadi apa? dimandiin tuh di sungai tuh. Oh, maksudnya biar bersih gitu. Biar bersih ya. Rohaninya gitu maksudnya. Oh, Iya. terus? Seperti itu. Tapi ya kosong aja. Gitu. Nah, nggak kemudian awal bulan ya, saya balik ke Jakarta Awal lagi. bulan Juni? Kemarin Januari, awal Januari. Oh, lah, Januari, Januari oke. ya. Saya balik ke Jakarta lagi. Nggak terus. Saya tetap kerja. Ya, cuma selama saya menjalani kehidupan ini kok kosong aja, nggak ada arah. Ya, apa yang mau saya cari? Apa sih yang mau saya dapetin ini apa? Gitu. Saya nggak ada arah dan tujuan. Ya, terus berjalan sampai sebetulnya momentum kritisnya itu kemarin ketika saya pindah kerja di Bogor. Oke. Ya, di dealer Bogor, di sana saya ngekos kok. Gitu. Jadi anak kos berarti? Anak kos. Widih. Udah bujangan, tiba-tiba anak kos. di kosan itu tiba-tiba saya dalam situasi yang depresi malam itu. Oke. Depresi banget. Kenapa kok saya sepertinya nggak bisa berubah? Kenapa kok saya begini aja hidup saya? Apa sih problemnya? Apa sih masalahnya? Gitu. Saya tanya. Sebetulnya saya protes. Gitu. Di mana pencipta saya? Oke. Jadi malam itu betul-betul ngeblank. Saya ngeblank. Nah, sampai saya berpikir, hidup ini udah nggak ada gunanya. Nah, setiba-tiba itu di saat titik terendah saya lah ya, saya udah lagi shoot banget, saya kerja aja, saya udah besok mau kerja udah males lah gitu. Udah. Kayak kok, apa yang saya cari gitu, apa sih yang mau saya dapetin gitu. Toh selama ini saya juga dapat uang juga nggak jadi puasan buat saya gitu. Nah, ketika saat itulah ya itu udah kira-kira jelang udah jam-jam 2-an lah kurang lebih ya. Saya berperang nih di dalam batin saya nih, berperang dia. Saya sampai berpikir udahlah, hidup udah nggak ada gunanya buat saya. Dan setiba-tiba itu seakan ada yang mendorong saya untuk mengucapkan sesuatu yang itu betul-betul asing. Apa itu? Ya, itu asing buat saya. Ya, seakan-akan ada yang mendorong untuk saya mengucapkan astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu dorongan itu kuat banget. Dari diri sendiri itu maksudnya? Iya. Oh. Dan tiba-tiba ya karena itu begitu kuat saya ucapin. Malam itu saya ucapin astagfirullahaladzim. Begitu saya ucapin itu kayak ada apa ya? Kayak ada air gitu ya, kayak adem gitu. Oh. Di dalam hatinya, Bang Ronald. Jadi malam itu saya tenang, damai. Saya mendapatkan satu apa ya? Oh, ini yang saya cari. Gitu. Saya tiba-tiba merasakan situasi yang tiba-tiba saya damai. Saya tenang dan tiba-tiba juga saya teringat kehidupan saya yang sebelum-sebelumnya itu yang benar-benar. Berarti refleks ke belakang. Iya, kayak di flashback. Gitu. Dan kata itu terus menggema nih di hati saya nih kok. Iya, iya. Terus menggema. Saya ingat rusaknya saya, brengseknya saya. Ya udah nggak ada batasan lagi saya hidup. Saya hura-hura, menggunakan uang yang semau-mau saya. Gitu, segala maksiat udah saya jalanin semuanya. Ya kan, jadi apa? Ya berbohong, curang semuanya udah. Teringat semuanya tuh tiba-tiba. Gitu, dan ya malam itu menjadi satu momen buat saya tuh untuk saya taubat. Ya. Nah, dan itu saya nggak terlalu paham karena saya kan bukan dari keyakinan ini ya, gitu loh. Tapi kok itu kuat banget, kayak menggema gitu di dalam hati. Terus gitu, tiba-tiba ya meleleh, saya nangis. Gitu. Dan saya tiba-tiba seperti terkonek dengan pencipta saya. Langsung. Tanpa perantara. Langsung, set gitu.
Tanpa perantara. tanpa perantara, langsung Tanpa ada yang nebus dosa. tanpa. Itu saya baru tersadar, oh ini pencipta saya. Nah, jadi di situ saya betul-betul merasakan sesuatu hal yang bisa memuaskan saya. Dan saya betul-betul seperti ada satu kekuatan ya yang saya dapetin untuk saya bisa ngerubah. Gitu. Akhirnya tenang, mulai tenang, terus saya istirahat. Nah, kemudian saya coba kontak ke kawan baik saya. Ya, saya kontak kawan baik saya, Muslim. Muslim. Oke. Dan dia juga udah nyambung. Oh, Dia udah ada getaran juga sepertinya ya. oke. Gitu. Saya bilang, "Bro, lu lagi di mana? Di rumah enggak?" "Ya, Om, di rumah, datang aja." Padahal dia bukan di rumah. Dia baru turun dari puncak habis acara kantor. Oke. Baru keluar tol Cibubur tuh. Nah, saya dari rumah Pondok Gede, saya jalan tuh, saya naik motor. Dan dari rumah terang. Begitu udah masuk arah ke Cibubur, deras hujan ya kan. Oh, oke. Cuma karena memang saya kayaknya ini penting banget gitu. Saya terabas aja. Hujan-hujanan? Hujan-hujanan saya terabas, begitu saya sampai, dia juga baru sampai. Oke. Terus? Lucu. Katanya lu ada di rumah, iya. Ini kan ada kata. Gitu. Jadi begitu saya nemuin dia, sampai, maksudnya saya ngapain? ketemu, saya ceritain. Oke. Saya ceritakan saya mengalami kejadian seperti ini. Ya. Yang tiba-tiba itu juga dia merinding katanya. Dia merinding dia, Om, katanya gitu. Akhirnya ceritalah malam itu dengan kawan ini. Ya, yang kemudian ya dari situ nggak lama kemudian saya di planning ya, saya difasilitasin untuk diarahkan untuk ke Darussalam. Masjid Darussalam. Kebetulan dia ada relasi di sana. Oke. Gitu. Jadi singkat ceritanya lah ya. Singkat ceritanya, nah sempat juga waktu itu saya kontak Dide. Oke. Dide Jodaun. Ya. Dan memang waktu itu sempat mau untuk dibantu sama Ustadz Dery Sulaiman. Oke. Gitu. Cuma karena waktu itu Dide juga masih sedang ada lagi safari nih, lagi roadshow nih ke beberapa wilayah di luar Jawa ya. Gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk yang pasti-pasti dulu deh. Masjid Darussalam. Iya, kebetulan kawan ini juga langsung gerak cepat, langsung kontak ke kawan di sana, dan ketepatan waktu itu untuk hari Jumat ya, di planning untuk hari Jumat, tanggal 5. Gitu. Nah, kemudian sebelum hari Jumat itu, hari Kamisnya, saya bilang sama teman, sama kawan saya ini, "Bro, ini gue betul-betul mau mulai dari nol," saya bilang. Gue ada rezeki sedikit, ini gue mau kasih kemana nih, saya bilang gitu. Masya Allah. Nah, yaudah Om, kita ke Purwakarta aja. Kebetulan di sana ada kayak gurunya lah, gitu yang punya, ada yatim piatu di sana, panti asuhan. Ya udah, akhirnya hari Kamis malam kita berangkat ke sana. Itu setelah sadat? Belum, sebelum. Justru ini buat penembusan. Wih, penembusan dosa maksudnya? Iya, jadi betul-betul dari nol gitu Widih. ceritanya. Ya. Terus? Nah, jadi malam itu kita ke Purwakarta, sampai malam di sana pulang. Nah, untuk acara besok kan hari Jumat tuh, saya betul-betul berserah. Saya bilang ini, ya Allah, kalau memang ini sudah jalanmu, saya hanya bawa badan aja, saya bilang gitu. Akhirnya kawan dari malam sudah sibuk tuh, ada salah satu kawan dia bos lah, dia pimpinan perusahaan, beberapa perusahaan. Cuma waktu saat itu dia kosongkan semua jadwalnya, Nemenin? hanya demi ngejemput saya. Terus bawa ke Masjid Bawa Darussalam? ke Masjid Darussalam. Keren. Saya pagi-pagi jam 9 lah ya, jam 9 udah dijemput sampai ke masjid, kan persiapan dulu. Jemput sama beliau, terus saya begitu sampai di masjid, teman-teman saya juga udah rame tuh, udah nunggu. Teman-teman Muslim? Iya, teman-teman Muslim dari Nunggu teman di sana? SMA, teman
kuliah. Oke. Ya, teman S1 ada, kebetulan juga ada teman S2 juga datang. Mau di jadi situ. saksi gitu Saksi, maksudnya? ya, teman kantor banyak ya. Oke. Saya juga kaget. Wah, segitu ramainya ternyata gitu. Nah, begitu sampai kan harus Jumatan dulu. Nah, ya saya cuman bawa badan aja nih, saya bilang gitu. Nah tapi Bang Ronald waktu itu ikut Jumatan apa Ikut. enggak? Oh ikut. Jadi tiba-tiba saya diajak ke Dalam. ambil wudhu dulu. Oke. Nah, disitulah Emang udah bisa ambil wudhu? diajarin. Udah cari langsung. Diajarin sama teman saya itu yang Oke, jemput saya. Oke, terus? Ya, diajarin sama teman saya. Ya udah saya pede aja. Ya, ya. Terus saya duduk. Ya, saya masih ya ngikutin aja sih. Ya, ya. Ya, gerakannya apa sih cuma ngikutin aja kan saya belum apa-apa, belum tahu apa-apa Ya, gitu. ya. Nah, selesai Jumatan, terus dibawalah ke ruang sekretariat. Harusnya di situ di depan. Cuman karena saat itu ada ijab kabul ya, ada pernikahan. Oke. Jadi kita diarahkan ke ruang sekretariat. Oke. Nah, disitulah kumpul lah tuh teman-teman saya kan ada videonya Oke. tuh. Nah, disitulah saya mengucapkan kalimat syahadat. Masya Allah. Nah, selesai itu yang bikin saya kaget itu sebetulnya kita nggak ada planning untuk kan saya belum dihitan ya. Ya, saya udah bilang dari awal gitu. Cuman dibilang nggak apa-apa itu bisa nyusul om. Iya, katanya. iya. Itu bisa nyusul nanti. Nah, saya pun nggak bawa apa-apa, celana aja masih celana jeans gitu kan. Oh, Gitu. bolong-bolong nggak sana sini? Enggak sih, Oh, enggak enggak ya? lah. Ada waktu itu perempuan Batak datang ke sini, sadat pakai celana bolong-bolong. Itu tampilan aja ya. Iya, iya, iya. Terus? Nah, tiba-tiba selesai dari ruang sekretariat, Om, udah ditunggu di klinik langsung mau disurat gitu. Ada itu juga? Iya, ada itu Wih, juga. nih. Saya kaget dong ya kan. Aduh, belum siap ya kan, nggak ada persiapan apa-apa kok. Jadi habis sadat, Heeh. pulang dari masjid langsung di... Langsung digeser ke ini. klinik, langsung Oh, ini. ditunggu. Iya kan. Masya Allah, keren ya. Benar-benar diatur gitu Oke. ya kan. Dan Dokternya? saya deg-degan juga dong, ya kan saya nggak ada persiapan apa-apa, ya kan. Udah gitu, ya kan beda kalau usia dulu kecil sama kalau usia saya kan ibaratnya jam tempurnya udah beda ya kan. Jadi kalau dia dipotong takutnya ada pendarahan atau apa ngeri ya kan. Belum lagi Iya, teman-teman itu konyol-konyol tuh kok, ya kan. Wah, lu gergaji mesin kan. Ada pakai kampak Gergaji kayu. ditakut-takutin dia kan. Akhirnya kita ngopi dulu. Sempat ngopi dulu supaya tenang katanya. Oke. Tenang ngopi dulu, kita ngopi dulu katanya. Samping itu kan ada kantin ya Ya, sebelah ya, tuh. ya. Ngopi di situ. Nungguin jam. Kan jam 2 jadwal. Dek di jam. Itu kan, oh udah jam 2. Cepetan ngopinya. Oh iya. Ya udah, selesai saya ke ruangan kliniknya Klinik, ya dan alhamdulillah ternyata di situ juga nggak menetapkan harga ya kok. Oke. Jadi dia lebih sifatnya ke sedekah. Oh. Artinya Seikhlasnya. betul-betul meringankan ya. Sumpama orang memang yang nggak ada ya, tapi ya, punya niat ya. Ya, Artinya kan betul-betul dimudahkan untuk fasilitasnya ya. Gitu. Nah, begitu masuk ke ruangan klinik, dilalahnya lagi, yang bikin saya kaget dokternya perempuan lah. Wih, masih muda udah umur. Ya setengah baya lah Oh, setengah ya. baya. Namanya udah dokter ya. Dokternya dan Oke. asistennya perempuan, dua-duanya. Oh, dua-duanya perempuan Iya. yang sunat. Jadi begitu saya ditensi tinggi. Oh. Grogi Terus saya. pengen dilama-lamain apa pengen dicepetin? Astagfirullah. Jadi kenapa Pak kok tensinya jadi tinggi begini? Bapak biasa tinggi. Enggak pernah, Dok. Saya bilang, saya normal, saya bilang gitu. Kok tinggi gini? Kata dia, karena yang mau sunatnya perempuan. Tenang aja, Pak, saya udah ratusan orang. Oke. Ya, emang itu kejadian lucu memang itu. Iya, di situ. iya. Lucu banget sih. Berarti pulang dari masjid udah ini dong ya, udah Udah diperban gitu, berarti ya. udah gitu, yang nganter saya teman-teman saya tuh banyak yang Oke. nganter ke itu. Sampai dokternya juga nanya itu pada mau ngapain katanya. Cowok-cowok pada di depan itu. Ada yang bilang takut pasiennya kabur. Ada yang bilang takut pingsan, Dok. Terus gak ada yang angkat. Oke. Aduh. Waduh, keren ya. Jadi Langsung selesai sunat itu berarti ya. dan ternyata kan teknologi udah canggih ya kok. Iya. Jadi udah pakai laser ya sebentar aja sih. Cepet lah. Sebentar. Ya, Atau cuman cuman bau angus bau aja angus, sih. iya. Lu kok bau angus? Gua angus-angus sedikit gitu ya.
Selesai itu ya udah. Yang lucu lagi tuh masalah batoknya tuh. Ah, Batok. kenapa lagi? Kan nggak ada yang besar ukurannya. Oh, oke. Batoknya batok anak lagi. Dicariin. Ini paling besar katanya. Aduh, ya udah Waduh. pakai aja lah ya kan. Tapi Oke. alhamdulillah lancar ya, lancar banget prosesnya. Oke. Malah jadi ada banyak cerita lucunya sih sebetulnya. Nah dari situ, Iya. habis dari situ saya mikir dong, saya kan harus pemulihan lah setidaknya kan. Walaupun udah bisa jalan, tetap harus pemulihan dulu. Iya. Nah di lalanya, kalau saya harus pulang ke rumah kan memang orang rumah juga, saya belum bilang apa-apa waktu itu. Maksudnya orang rumah ini siapa? Orang tua? Orang tua, Oh, oke. ya, belum bilang apa-apa juga. Terus? Gitu. Tapi ya memang sudah, ya Allah udah planning kan ya. Nah, terus akhirnya hari itu pulang kemana? Teman saya namanya Mas Yono. Oke. Beliau baru buka kantor di Jatisari. Oke. Bengkel Web Indonesia, Oh. BWI. Suruh tidur situ. Nah, udah, lu ikut gua aja bro, tidur di kantor gua. Terus? Nah, akhirnya saya pulang sama beliau tuh, sama Mas Yono tadi. Saya di istirahat di ruang kerja pribadi beliau tuh. Oke. Ada AC, ya kan enak ya kan, Iya. nyaman banget, udah disiapin kain sarung ya Oke. kan. Gitu. Jadi memang betul-betul saya merasa betul-betul dituntun ya. Iya. Selama prosesnya betul-betul kasih kemudahan. Terus pagi-pagi meringis nggak di situ? Enggak lah, Oh, kan enggak. sebetulnya sih nggak sakit sih kok, nggak Oke. sakit, Iya, benar iya, nggak iya. sakit. Cuma ada sedikit-sedikit lah. Iya. Kan Enggak, minum obat. waktu pagi morning wood nggak ada kaget-kaget gimana? Gitu. Kaget sih. Itu yang sakitnya di situ. Lah iya pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu sakit dia. Aduh kurang asam saya. Aduh disakit ini. Buru-buru konstan. Iya minum, dikasih obat, Oke. dikasih obat. Dua malam lah di situ saya pemulihan. Habis itu ya saya kebetulan bapak saya juga udah video call. Oke. Saya suruh pulang ya saya pulang. Ketika Terus? saya pulang, sebetulnya saya udah telepon sama ada ibu yang di rumah yang kerja di Oke. rumah. Saya kasih tahu kondisi saya. Dia ketawa-tawa juga. Saya bilang Bu tolong amanin di rumah ya. Kita bilang gitu. Tapi udah bilang, sadat. Udah Oke. bilang. Terus? Aman bang katanya ya udah. Saya percaya karena ibu ini kan udah lama di rumah ikut. Oke. Ya. Dia udah kayak keluarga sih. Memang dia Muslim ya dan Oke. sebenarnya sih dia salah satu juga yang menjadi yang saya lihat. Oh, Hidup- akhlaknya ibu. akhlaknya, iya, Masya bagus. Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi seperti itu dan dari situ saya mulai betul-betul banyak yang berubah. Tunggu. Waktu pulang, orang tua kan masih ada. Masih Dua-duanya? ada, masih. Terus ketika mereka tahu Bang Ronald masuk Islam, gimana reaksinya? Ya kalau mama saya sih berkata yang penting kamu jalanin yang benar. Oh gitu? Iya. Oh jadi nggak ada penolakan? Kalau mama saya. Oke, Kalau Papa? bapak saya sih nggak terlalu cuek juga lah. Oke, keren orang tuanya. Ya apa ya, saya merasa sebelumnya saya mungkin ada rasa takut ya kok. Iya. Tapi ketika saya betul-betul menyerahkan semuanya, ya kan Allah membolak-balikkan Ternyata hati, dimudahkan ya? kasih kemudahan gitu. Oke. Nah mungkin masih kalau dari seputar rumah sih masih belum terlalu masalah ya. Nah kemarin karena saya merasa ini satu berita yang baik, satu apa namanya Fase kehidupannya. satu perubahan besar dalam kehidupan saya, perubahan fase kehidupan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya posting Oke. video itu, saya posting. Oke. Dah di medsos saya, di Instagram dan di Facebook. Barulah di situ mulai tuh, Oke. karena keluarga besar tahu, ya kan. Selamat ya, gitu. Macem-macem lah ya. Udah mulai bergejolak lah di situ. Oke. Tapi saya percaya gini kok, karena Islam yang saya yakini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Iya. Islam yang membawa damai. Iya. Ya, saya pun nggak marah. Iya. Ya, walaupun mungkin saya udah setua ini ya. Ya, tapi kalau berbicara keyakinan mungkin memang sensitif ya kok. Iya. Ya, pasti ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang sedih gitu. Tapi kan ini menyangkut kehidupan saya pribadi banget gitu loh. Ya, pribadi banget untuk saya sebagai pegangan saya ke depan untuk saya kembali melangkahkan kaki saya lagi nih. Oke. Menapaki hidup saya lagi. Oke. Ya kan dengan
sesuatu yang baru dan berbeda gitu. Ya, dan tentunya ya mudah-mudahan ke depannya kan jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Insya Allah. Dan apa yang saya alami ini adalah bukan berdasar atas teori, bukan. Kalau berdasar atas teori sudah paham banget, ya kan? Ya tadi itu kan saya dari muda aja saya udah all out, Ya, ya kan? ya. Nah, tapi yang saya alami adalah sesuatu yang memang supranatural lah, pengalaman supranatural yang langsung saya alami gitu, yang memang nggak ada yang nyangka juga kan, saya juga nggak pernah memplanning ya kan, merencanakan. Nggak pernah merencanakan Nggak pernah. Artinya apa? Artinya itu berarti Bang Ronald pada waktu malam itu mengucapkan astagfirullahaladzim, itu sebenarnya Allah sudah izinkan untuk menerima hidayah. Iya. Itu sebenarnya. Ya sebetulnya itu asing ya, asing banget sebetulnya. Iyalah. Apa sih ini gitu? Tapi waktu mengucapkan kalimat itu tahu artinya nggak? Nggak tahu. Ah, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak jadi di Google gitu artinya apa? Ya nggak sempet lah kok. Justru begitu saya ketemu sama teman saya baru dijelasin. Masya Allah. Iya. Jadi astagfirullahaladzim itu kita minta ampun, kita minta ampunan kepada Sang Pencipta. Iya. Terus waktu syahadat di Masjid Darussalam, dijelasin nggak yang sama mensyahadatkan bahwa dosa-dosanya Bang Ronald dari mulai puber sampai bersyahadat itu semua dosanya diampunin, semua dosanya dihapuskan. Saya nggak terlalu apa, malah lebih ditanya ke alasan saya. Oke. Nah, yang saya ingat itu sih. Oke. Ditanya apa alasan Masuk Islam. Iya, alasan Pak Ronald masuk Islam. Kan di video itu saya jelasin. Iya. Karena selama ini yang saya cari itu kosong gitu. Selama ini saya cari. Dan baru saat inilah baru ketemu. Oke. 45 tahun loh. Setelah sekian panjang perjalanan ya kan. Berarti Bang Ronald menang banyak. 45 tahun, anggaplah puber umur berapa? Anggaplah 13. Berarti ada berapa tahun tuh dari 45 tahun kurangin 13, itu kan masa yang sudah dianggap sudah bisa menentukan benar dan salah. Masa itu ketika Bang Ronald melakukan penginjilan, menyembah Yesus dan segala macam yang terhitung di Islam sebagai dosa besar, itu semua udah diampunin, Bang. Di Islam kita memahaminya begitu. Iya, Ya. alhamdulillah. Dan setiap manusia yang lahir, setiap manusia, Bang, setiap bayi yang lahir sebenarnya mereka fitrah. Fitrah artinya apa? Sifat asal manusia. Iya. Fitrah itu dalam konteks itu artinya dia muslim. Iya. Muslim artinya dia orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bang Ronald bisa besar menjadi Kristen kan karena orang tuanya. Betul. Benar kan? Tapi ketika Bang Ronald mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya Bang Ronald bukan pindah agama, tapi Bang Ronald kembali ke fitrahnya manusia. Oh, oke. Kembali Baru paham ya. kembali menjadi muslim. Iya. Karena kita lahir muslim. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberitahu kita di Quran, di Quran surat Al-A'raf 172 bahwa ruh kita, ruh setiap manusia yang lahir di bumi, ruhnya itu dulu sebelum jadi manusia, ruh kita dulu pernah berikrar, Bang. Ruh kita dulu pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku ini Robmu?" Ruh kita dulu sudah ngaku, betul. Allah SWT adalah Rob kita. Kenapa Allah mengambil itu? Supaya nanti di hari penghakiman kita nggak bisa ngeles. Ya, supaya kita nggak bisa ngeles. Paham. Nah, jadi ketika Bang Ronald sudah bersyahadat, Bang Ronald sebenarnya mengulang ikrar dulu waktu masih jadi ruh. Iya. Cuman mengulang. Iya. Cuman ketika kita jadi manusia memang kita nggak ingat. Iya. Alhamdulillah, Bang. Iya, betul. Alhamdulillah, artinya Bang Ronald diizinkan Allah SWT menjadi orang beriman. Menjadi orang yang dikasihi dan disayangi. Nggak cuma dikasih doang. Kalau dikasihin semua manusia dikasih, Bang. Kita menghirup udara yang sama, kita dikasih kesempatan mencari rezeki yang sama. Iya. Tapi disayangnya belum tentu. Disayangi adalah orang-orang beriman. Itu yang menjadikan kita adalah orang-orang yang beruntung. Iya. Amin, amin. Karena kalau di Quran juga disebutkan, orang yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau kita belum ke akhirat udah rugi, lagi mana? Iya. Nah, makanya sekarang kita jadi orang beruntung dulu, apalagi nanti di akhirat. Itu masalah. Alhamdulillah.
Jadi gara-gara astagfirullahaladzim, Iya. Bang Ronald menjemput hidayah. Waduh. Dan itu saya nggak ngerti ya kan, bener-bener aneh. Ya. Emang saya tahu artinya, saya nggak tahu. Cuma Oke. cuma ya setiba-tiba itu aja sih kok. Ya, tanpa saya tahu. Anda seorang ibu-ibu, orang Chinese, pendeta, GBI juga. Ya. Suatu ketika dia pulang di mobil dia nyetir, tiba-tiba dia nangis. Dia seperti orang mau berbahasa roh. Tiba-tiba yang dia ucapkan apa? Hayakallah, hayakallah, hayakallah. Dan dia nggak tahu artinya apa. Ketika dia tanya sama orang temennya yang Muslim, dikasih tahu artinya baru paham. masuk Islam, ibu itu. Nah, itu berarti udah suatu hidayah yang diturunkan langsung berarti. Bang Ronald kan nggak melakukan riset atau gitu kan? Nggak. Orang setiba-tiba aja tanpa saya tahu artinya ya kan. Nah malah sekarang itu begitu saya udah tahu artinya malah menjadi apa ya? Malah makin sering saya mengucapkan itu. Astagfirullahaladzim, supaya badan ini kan lemah ya kalau. Jadi memang ketika kita mengucapkan kalimat istighfar itu betul-betul kita menyadari kita ini betul-betul butuh Engkau ya, ya Allah gitu ya. Disitulah memang untuk lebih Berserah diri. Iya. Di Islam, Islam itu artinya apa, Bang? Belum tahu saya. Kalau orang umum kebanyakan mengatakan Islam itu artinya damai, bisa juga artinya selamat, tapi bisa juga artinya patuh, taat, tunduk, dan berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Karena kita dilahirkan juga, waktu kita lahir, kita juga hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita. Maka sampai mati pun, kita diminta untuk berserah diri kepada pencipta kita. Jadi cita-cita orang Islam itu nggak tinggi-tinggi, Bang. Cita-cita orang Islam itu cuma husnul khotimah. Mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Itu doang sebenarnya. Nah, berarti mulai sekarang, kalau dulu Bang Ronald kan sudah bekerja, sudah bisnis ya kan? Sekarang bisnisnya tambah satu lagi, Bang. Apa itu? Bisnis pahala. Orang yang baru masuk Islam, ya, itu nanti otaknya kan terbentuk untuk bisnis pahala. Bagaimana caranya kita mengumpulkan pahala untuk bekal kita nanti di sono. Kalau kita lahir di keluarga yang bukan Islam, ya 45 tahun, kan nggak sempat ngumpulin pahala. Kebaikan yang dilakukan oleh Bang Ronald dari mulai puber sampai umur sebelum sadat, kebaikannya dibalas nggak? Dibalas sih. Dibalas di dunia tapi. Iya. Yang dibalasan di akhiratnya belum. Nah, yang dibalasan di akhirat itu dengan pahala, dengan amal soleh. Sekarang Bang Ronald tinggal belajar Islam step by step, melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT, menjauhi larangannya. Itu teman-teman kita yang Muslim, ya, yang sudah ngumpulin pahala dari kecil, Bang Ronald dikasih modal sama Allah. Modalnya apa? Dosanya nggak ada. Pahala yang dari puber sampai sadat itu tetap dihitung tapi 2 kali. Double, Bang, pahalanya 2 kali nih. Ya, dihitung nih. Terus sekarang Didobelin ya. mulai sekarang ngumpulin pahala biar kita bisa nyalip mereka di tikungan gitu. Kayak MotoGP dong jadi. Rossi lah ya. Ya, Rossi. Jadi jangan apa namanya, jangan merasa, waduh saya nggak punya pahala seperti orang-orang Islam yang lahir di keluarga kita. Enggak. Allah Maha Adil. Amin. Allah Maha Adil. Dosa kita dibuang, pahala kita didobelin, sekarang tinggal kita numpuk lagi udah. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di Kristen, orang Kristen kan percaya mau berbuat apa asal asal percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kan, sudah dibangkitkan, maka selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di Islam kita hanya perlu apa? Beriman, bertobat, beramal soleh. Ini janjinya langsung surga nih, Bang. Nanti pulang boleh baca di Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Itu dibaca-baca terus. Ali Imran ya. Ali Imran 132 sampai 136. Itu baca terus. Itu rasa tenang kita akan lebih tenang kalau baca itu. Beneran. Sebagai orang yang baru masuk Islam ya. Iya. Iyalah, saya butuh banget memang. Iya. Saya butuh banget. Itu pegangan buat Kadang kita. ya saya belajarnya juga masih dari YouTube. Ya.
saya nontonin ceramahnya Pak Ustadz Tadi Hidayat, Ustadz Adi salah Hidayat. satunya ya. Terus ada ya Kodondi juga. Oh, saya mau ngurus. Iya, saya sering baca. Saya kan perbandingan. Tapi nggak juga lah. Kalau belajar akidah Islamnya, belajar fikihnya, banyak-banyak nonton Ustadz Adi Hidayat, Iya. Ustadz Abu Somad, Iya, salah satu itu. banyak itu. Ya. Betul. Tenang, Allah Maha Adil. Ketika ada orang baru masuk Islam, kita juga nggak dituntut hari ini sadat, besok jadi imam di sholat. Enggak. Iya. Belajarnya step by step. Ya. Ya, makanya ini kok, maaf. Sebetulnya Islam juga itu sebetulnya memberikan banyak kemudahan kok. Betul. Yang selama ini saya juga berpikir ya kok kayaknya ribet amat, kayaknya kok susah banget gitu. Ternyata semudah itu. Ketika sudah bisa melakukan, Iya. dan ketika sudah biasa melakukan, semuanya ringan. Iya. Iya. Semuanya akan ringan, bener. Betul. Bahkan, kalau orang luar ngelihat kita ribet, kita ngerasanya kita tuh lagi dikasih kisi-kisi. Supaya apa? Supaya lulus ujian. Itu nanti. Ya. Dengan perintah yang diberikan Allah SWT. Sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Kalau kita menjalankan dengan ikhlas, menjalankan dengan niat yang lurus, insya Allah Bang, kalau sholat kita benar, zakat kita benar, puasa kita benar, insya Allah bisa naik haji. Amin. Pasti dimudahkan. Ya karena rumusnya begini urutannya, gitu. Iya. Ya bukan naik haji dulu baru sholat, enggak. Sholat dulu, zakat dulu, puasa dulu. Iya. Insya Allah naik haji gampang nanti, gitu. Insya Allah. Semoga dimudahin semua Bang, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman yang dari kalangan Kristen dulunya, ketika komen atau menanggapi berita sahadatnya Bang Ronald, mungkin ada yang biasa, ada yang Iya, ada yang kecewa. kecewa. Oke. Pasti ada lah. Ada yang nggak rela gitu ya. Apalagi dulu memang teman seperjuangan bareng lah. Teman menginjili. Iya, teman-teman perjuangan bareng, teman sepelayanan bareng, Oke. ya kan. Tapi ya saya tetap meresponnya dengan baik. Dengan ya, cara yang karena paling baik. Iya. Ini kan pilihan yang paling pribadi untuk saya dan ini sangat sakral. Iya, Ya, bukan sebuah permainan buat saya, tidak. Iya. Dan saya juga di sini mungkin juga sekalian klarifikasi ya kok, karena memang ada juga yang isu yang beredar katanya saya mau nikah lagi, Oke. ada kan karena ada perempuan, Oke. karena ada janda, gitu. Oke. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi mau dicariin nggak? Hah? Mau dicariin? Ya saya berserah bersenang aja lah. Asik. Karena itu sudah disediakan yang terbaik Iya. menurut versinya lah. Iya. Ya, karena kalau dulu mungkin saya menggunakan pikiran saya, menggunakan kekuatan kita gitu. Nah sekarang kan udah beda. Iya. Jadi ya ngalir aja di sungainya Allah, saya ngalir aja. Termasuk juga rezeki, termasuk juga jodoh, saya ngalir aja. Karena saya yakinnya sudah disiapkan yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi nggak salah lah. Iya. Tapi jangan kaget. Nanti ini sudah jadi orang beriman nih. Nanti kalau diuji, Ya, jangan kaget. ya. Ya. Dan memang sebetulnya ketika pun saya berpindah keyakinan juga, saya bukannya berpikir bahwasannya nanti di keyakinan saya yang baru semuanya lebih mudah. Iya. Enggak. Oke. Ya, life must go on lah. Asik. Biasa lah. Allah SWT juga sudah memperingatkan, Iya. jangan kira kalau kamu jadi orang beriman tidak diuji. Ya, justru mungkin lebih berat mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Memang yang penting kan kita lebih bersandar aja. Berserah diri. aja, Udah. berserah Kuncinya cuma di situ, Bang. itu aja. Kuncinya cuma di situ. Selama kita berserah diri, masa iya yang berkuasa itu nggak memperhatikan kita? Ya udah gitu aja. Dan enjoy-nya saya, nyamannya saya adalah saya bisa terkonek langsung. Nah, Langsung. tanpa calo ya. Tanpa calo lagi. Tanpa calo. Tanpa mediator. Tanpa mediator. Di mobil aja kan sebel ya kan. Mediator kan calo kan bukan? Sama. Oh, iya. Makelar juga sama. Makelar. Ya. itu sama-sama juga. Bang Ronald sudah hafal kan Al-Fatihah? Hafal. Oke. Mau itu. Habis ini maksudnya kan sambil belajar, hafalin kan surat-surat pendek, ya kan surat buat sholat. Saya cuman pesen sebisa mungkin juga hafalin ayat kursi, ya Quran surat Ya. Al-Baqarah ayat 255. Itu sangat penting. Iya. Itu sangat penting buat ngejaga kehidupan kita sehari-hari.
ya. Selain daripada Iya, kok. Al-Fatihah dan surat-surat pendek buat sholat, ayat kursinya bisa dibaca kapanpun. Mau habis sholat, mau apapun lagi ngapain, itu ayat kursi. Dah. Itu ya. Jadi Paling gampang Al-Fatihah, ayat kursi. Al-Fatihah, surat-surat pendek, Iya, apalah. iya. Orang-orang yang gaul bilangnya trikul gitu kan. Iya. Tapi ayat kursinya jangan ketinggalan. Oke. Ya, ayat kursinya. Ya, siap. Ngafalin ayat kursinya, gimana caranya? Ya kalau ada guru, bagus. Tapi kalau nggak ada guru, dengerin. Dengerin atau nonton di video. Tapi paling gampang dengerin dulu dah. Setiap hari dengerin berjam-jam, pasti cepet hafal. Iya. Saya juga dulu gitu caranya. Ya, memang seperti itulah kira. Kan tinggal di mana? Sekarang di Pondok Gede lah. Pondok Gede. Kerjanya jauh nggak? Insya Allah kalau ini keterima, Heeh. Oh ini lagi di mau Taman pindah kerja Mini, nih? ya. Oh Taman Mini deket lah ya. Taman Mini, Pinang Ranti situlah. Oke. Tapi maksud saya usahakan dalam setiap kesempatan denger, Ya, pasti cepat hafal, insya Allah. Ya. siap. Mudah-mudahan istiqomah, Amin. ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Amin. menjalankan Islamnya, Bang Ronald ya. Amin. Ada yang mau disampaikan? Pesan buat teman-teman mungkin? Tadi kan udah klarifikasi nih, nggak ada janda. Gak ada. Mungkin ada mau memberi pesan buat saudara-saudara kita yang seiman ataupun buat teman-teman yang belum seiman. Oke. Nah, Kalau untuk saudara-saudara yang seiman, saya berpesan, sebetulnya bersyukurlah kalian sudah diberitahu jauh sebelum saya hal-hal yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya. Sebetulnya hanya ngerjain itu aja dan semudah itu aja sebetulnya. betul. Ya, malah saya baru tahu. Ya. Dan kenapa hal-hal yang sudah diketahui jauh sebelumnya itu kadang sulit untuk dikerjakan. Ya. Jadi saya berpesan supaya pada teman-teman saya yang Muslim, ayo kembali ke jalan Allah lagi, ya, sholat lagi, itu paling penting. Sholat lagi, sedekahnya, Widih, ya. sedekah. Karena gini kok, saya kemarin dapat satu perumpamaan kok, ya, cerita sedikit ya, perumpamaan. Umpama nih saya adalah seorang bos, saya seorang pimpinan, ya, umpama ya. Terus Koko nih karyawan saya nih, ya, contohnya ya, saya ngasih kerjaan nih ke Koko nih, Kok ini kerjain ini, tugas ini, saya minta besok udah selesai ya, laporannya udah beres ya, gitu dong. Nah, tiba keesokan harinya, Koko datang ke saya, Pak, Bapak ganteng deh, Bapak baik banget deh, ya kan? Tapi kerjaan belum kelar. Pokoknya muji saya, tapi kerjaannya nggak dikerjain, ya kan? Nah, apakah saya akan lebih senang dengan Koko yang muji saya atau saya lebih senang dengan Koko yang ngerjain tugas itu? Gitu, pasti kan yang ngerjain tugas ya, karena demikian juga Allah kayak gitu sebetulnya. Itu. Jadi Allah itu lebih senang jika umatnya itu mengerjakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, salah satunya lewat apa? Lewat sholat. Ketika kita sholat, kita terkonek lagi, kita terhubung lagi, kita sadar bahwasannya daging ini lemah. Ya, makanya kita butuh kekuatan. Ya, jadi disitulah supaya kita bisa diberikan kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ya, betul. jadi seperti itu. Jalanin lagi lah. Nah, mungkin kemarin juga saya jujur aja, saya silaturahmi nih ke beberapa kawan-kawan saya yang sudah lama ya Muslim dari kecil. Begitu saya datang mereka baru sholat lagi bareng saya. Jujur loh, Dal, selama ini gue udah nggak pernah sholat. Lu datang sholat kita yuk. Jadi malah ngimamin saya sholat, saya bilang alhamdulillah keren loh ya kan. Terus dia ngomong, jujur lo banget ya, udah lama banget gue nggak pernah sholat katanya gitu. Saya bilang gitu. Iya,
Kenapa, men? Kenapa? Kenapa lu pegang-pegang panci? Bunyi kok. Lu mau telepon? Nanti gini ya. Diangkat dulu kok, tolong bunyi kok. Orang telepon. Pancinya bunyi kok. Halo? Salah lu. Lu kira gua pendeta panci, Bel? Weh, ngapain lu kasih gua panci? Bunyi orang disuruh angkat ya. Ada pendeta panci kemarin dari sini. Ada sini ya. Oke, jadi gitu. temennya sholat ketika Bang Ronald samperin. Iya, malah aduh. dia baru teringat lagi ya kan. Akhirnya sholat Waduh. lagi, ya kan. Malu dong kita dong. Ya nggak apa-apa, tapi kan niat ya kok. Iya, Yang nggak penting bisa kan niat. jadi Bang Ronald ketemu sama teman-teman yang tadi mungkin sudah lama nggak sholat, itu memang sudah diizinkan Iya. Allah. Udah Buat ngingetin mereka, buat sholat lagi. iya, udah diatur. Oh, udah diatur. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bang Ronald waktu pertama-tama kali sholat, pertama kali sujud, muka di lantai atau di sajadah, rasanya gimana? Itu air mata siapa sih netes? Netes. Pasti. Ingat nggak ketika Bang Ronald sujud, ya sujud, ingat nggak Yesus juga sujud doanya Iya. di Bible? Dia sujud. Karena ada Matius 26:39. Iya. Waktu Bang Ronald sunat, ingat nggak Yesus juga disunat? Sedihitan, umur 12. Dia Enggak disunat. dong, umur 8 hari. Oh, 12. 8 hari disunat, 60 hari baru diserahkan ke bait suci. Ya, ini kan belum puasa nih. Oh, ya. iya, iya. Kalau kita inget-inget lagi di Bible, Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus Kadang kan masih menjalankan Taurat ya waktu itu puasa, kan. iya, masih Taurat. Terus ceritanya Yesus jenazah dikafanin ya, menurut Bible ya. Terus Yesus juga orang tuanya akikah. Terus nanti Yesus juga dibaptis. Semua yang ngejalanin siapa sekarang? Malah kita orang Islam. Nanti udah dibaptis belum? Udah 2 kali. Enggak, setelah sadat. Apanya nih? Oh, udah dong, kan disunat. Bukan. Apa tuh? Baptisnya Yesus di Bible Ah. itu sama dengan mandi wajibnya di Islam. Oh, saya belum tahu malah kok. Belum tahu. Nanti Belum kalau dijelasin, belum ada yang ngejelasin soalnya. nanti kalau mandi wajib atau mandi besar itu maknanya sama dengan baptis Yesus di Bible. Oke. Ya, membersihkan hadas. Iya, iya, Kayak iya, gitu, iya. hadas besar gitu loh. Ya. Nanti saya tanya-tanya juga lah. Jadi sebenarnya malah kita yang melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam Bible. Oke. Dulu waktu jadi Kristen, rasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Ya waktu itu masih pengikut Yesus ya. Ngakunya. Ceritanya ya. Ngakunya gitu. Karena di doktrinnya begitu kan. Iya, ternyata tidak melakukan kan Iya, yang iya. Yesus lakukan. Tapi alhamdulillah sekarang jadi pengikut Yesus yang kita sekarang sudah mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam Quran dan Sunnah. Dan sebetulnya di kita juga kan mengakui keberadaan Isa Al-Masih pun kita akui Jelas sebagai Nabi ya. sebagai Nabi. Ya. Jelas. Nanti pokoknya Bang Ronald belajar pelan-pelan Iya. ya. Kan ada Masjid Darussalam nanti juga bisa komunikasi, mereka pasti ada pembinaan ya. Ya, betul. Oke, cukup. Oke, saya cukup deh. Oh sama teman-teman teman-teman seperjuangan saya dulu, ya saya hanya bisa minta maaf sebesar-besarnya. Karena ini merupakan satu pilihan yang paling pribadi untuk saya, dan saya juga mendapatkan sesuatu ini bukan dengan jalan yang mudah juga gitu, tapi dengan satu proses yang Ya. yang unik ya, satu proses yang unik yang memang di luar kemampuan saya juga gitu. Jadi ya saya mohon maaf aja Ya. ya, sebesar-besarnya kita bisa saling menjalankan apa yang kita yakini dengan sebaik-baiknya. Itu saja sih. Insya Allah dimudahkan lah ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ronald. Ceritanya tadi sempat menggetarkan hati juga, hanya gara-gara astagfirullahaladzim diizinkan Allah menjadi muslim. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Amin. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami juga dipersilahkan buat mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Kalau hokianya sacap-sacap sampai-sampai. Iya, iya, iya. Dulu mantannya orang Hokian, jadi pasti tahu dia. Ya, atas nama Yayasan Kadam Mualaf Indonesia, konfirmasi bisa ke Melisa 0896 sacap sampai-sampai. Sampai-sampai. Sampai-sampai juga ada. Ya,
Barakallahu fikum buat para pemirsa yang sudah berpartisipasi, semoga diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin. Ya Amin, Rabbal amin, Alamin. amin, amin. Baik, sebelum kita pamit, saya mau ngasih tahu nih, dari tadi saya podcast sama Bang Ronald minumnya kopi 7 billion. Oh, 7 miliar. 7 miliar. Masya Allah. Ya, kopinya enak banget, boleh dipilih di kafenya langsung ya. Terima kasih banyak, kita pamit, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.